hari kita sudah mengenai bagaimana cara merumuskan judul penelitian untuk kebutuhan penyusunan skripsi. Nah, apabila sudah ditemukan rencana judul, baik judul dengan 2 variabel ataupun judul dengan 1 variabel, langkah berikutnya adalah mencari penelitian terdahulu yang serupa atau yang relevan dengan rencana judul kita. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelum kita melakukan penelitian, di mana hasil penelitiannya itu sudah terpublikasi pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jumlah penelitian terdahulu yang dibutuhkan itu tidak cukup hanya 1 atau 2 saja, melainkan diperlukan banyak hasil penelitian, karena semakin banyak hasil penelitian orang lain yang kita dapat, maka kita semakin mudah untuk mengkaji hasil penelitian kita. Adapun waktu terbit dari jurnal itu ya tidak lebih dari 10 tahun, karena kalau lebih dari 10 tahun dimungkinkan hasil penelitiannya itu akan sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perubahan-perubahan, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru juga. Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dasar ketika akan melaksanakan sebuah penelitian, di mana fungsinya adalah untuk memperluas dan memahami teori yang akan digunakan dalam sebuah kajian penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga, penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang akan datang. Artinya penelitian terdahulu ini dapat memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori maupun dari segi konsep. Kemudian hasil penelitian terdahulu ini diapakan? Yang ada sejumlah 15 atau 20 atau mungkin lebih. Nah, jurnal-jurnal ini tentunya jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan itu harus dibaca terlebih dahulu dan dicermati. Dilihat konsep yang digunakannya apa, metode yang digunakan metode apa, dan hasil penelitian itu bagaimana. Kalau hasil penelitian itu diurutkan dalam tabel, maka buatlah tabel dengan beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nomor, kemudian kolom yang keduanya adalah nama jurnal, volume jurnal itu, waktu terbit, tanggal, bulan, dan tahun, serta link dari artikel dalam jurnal itu. Kolom yang ketiga adalah nama penulis atau author. Apabila penulisnya hanya 1 orang, maka ditulis orang yang bersangkutan sebagai peneliti. Apabila lebih dari 1 orang autornya, maka yang ditulis adalah autor yang pertama dan dituliskan dan kawan-kawan atau DKK. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom yang keempat, kolom mengenai teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang bersangkutan. Kemudian kolom yang kelimanya, kolom metode penelitian yang digunakan. Dan kolom yang terakhir adalah mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. List itu akan berguna manakala kita akan membuat latar belakang penelitian dan juga
dalam pembahasan hasil penelitian kita, di mana hasil penelitian orang lain ini dijadikan sebagai pendukung bagi statement-statement kita atau bagi hasil penelitian kita yang dilakukan. Demikian mengenai hasil penelitian terdahulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.